Haleluya. Shalom. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, pada pagi siang hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Bapak Yahweh. Kita akan memeditasikannya bersama-sama. Biar kiranya roh Bapak Yahweh boleh senantiasa menuntun, membimbing kita semua. Ya, langsung aja pada pagi hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang boleh diambil dari Kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 8 ya, seperti yang tertulis di depan. Kita akan Ulangan 6 ayat 1 Ulangan 6 ayat 1 sampai 8. Ya, Ulangan 6 ayat 1 sampai 8. Ulangan ya, kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca seperti yang boleh tertulis di depan ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Ulangan 6 ayat 1 sampai 8. 3, 2, 1. Dan inilah perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Yahweh Elohimmu perintahkan untuk mengajar kamu agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya, supaya seumur hidupmu engkau takut akan Yahweh Elohimmu dan memelihara segala ketetapan dan perintahnya yang kepadamu dan anakmu dan cucumu, dan supaya lanjut umurmu. Dengarkanlah hai orang Israel, perhatikan dan lakukanlah, supaya baik keadaanmu dan supaya engkau bertambah banyak, seperti yang telah Yahweh Elohim leluhurmu janjikan kepadamu, di negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Amin. Puji Bapa Yahweh, silakan duduk. Haleluya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini ya, yaitu tanda kepemilikan Bapa Yahweh. Ya. Yang diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 8 ya. Kitab Ulangan ini adalah salah satu dari 5 kitab Moshe atau kitab Musa yang diberitahukan oleh Bapa Yahweh secara langsung. Dan kitab Ulangan ini adalah Torahnya Bapa Yahweh. Ya, kitab Ulangan adalah Torahnya Bapa Yahweh, ajarannya Bapa Yahweh, yaitu dalam ayat 1 perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan. Ya, ini adalah Torah Bapa Yahweh. Ya, jadi kalau orang di luar sana yang boleh menyatakan bahwa Torah sudah tidak ada gunanya, sudah obsolete, sudah sudah kadaluarsa, ya berarti dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan disobek aja dong. Ya. Tetapi di sini kita boleh belajar ya. Karena ada orang juga yang mengatakan
Di sini kita akan belajar mengenai tanda kepemilikan Bapa Yahweh ya. Ya, kita mau belajar bagaimana apa sih tandanya orang tersebut ini dimiliki oleh Bapa Yahweh ya. Kalau orang di luar sana dari sejak saya kecil saya sudah tahu kalau tandanya setan dulu adalah 666 atau 666 ya. Orang mudah sekali menghafal, belajar tentang yang dimiliki oleh setan. Sampai anak-anak kecil pun tahu. Mereka gampang mudah sekali tentang tanda di dahi 666. Kalau belajar tentang setan, tentang ciri-ciri setan itu banyak ya. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Bapa Yahweh, nggak usahlah lihat ke sana, lihatlah di diri kita sendiri. Kita punya nggak tanda kepemilikan Bapa Yahweh? Ya, kita terlalu memikirkan ke sebelah, ternyata kalau Bapak Ibu yang ada di luar sana mungkin belum memiliki tanda kepemilikan, siapapun, masih polos, ya. Bapa hanya ada dua, Bapa yang baik dan Bapa yang jahat. Bapa yang baik adalah Bapa Yahweh. Kalau kita tidak memiliki tanda kepemilikan dari Bapa Yahweh, berarti kita yang ada di pihak yang sebelah, ya, bukan ada di pihaknya Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu pada pagi siang hari ini Bapa Yahweh mau mengingatkan kepada kita semua supaya kita memiliki tandanya. Ya, urusan setan, urusan akhir zaman itu urusan Bapa Yahweh. Ya, karena Bapa Yahweh sudah tahu cara menyelamatkan umatnya, umat pilihannya. Urusan kita hanyalah miliki tandanya Bapa Yahweh. Jangan polosan. Polosan maksudnya nggak ada tanda sama sekali. Kalau nggak ada tanda sama sekali, dengan mudah setan bisa menarik kita. Ya, apalagi apabila kita sudah ditandai, oh ini anak setan, itu sudah gampang sekali ya. Oleh karena itu pada saat ini Bapa Yahweh mengingatkan kita, mengajarkan kita, milikilah tanda kepemilikan Bapa Yahweh ya. Next, slide selanjutnya. Mengapa perlu ada tanda? Ya. Mengapa perlu tanda? Ya, kalau misalkan kita kan punya KTP ya. KTP, kartu tanda penduduk. Di situ ada identitas diri kita. Ya, identitas kita mulai dari nama, tempat tanggal lahir, ada apa lagi, golongan darah, alamat, semua jelas. Ya, ada tanda, ada identitas. Ya, Bapa Yahweh menghendaki kita memiliki tandanya Bapa Yahweh. Kita memiliki identitas jati diri sebagai umat pilihan dari Bapa Yahweh. Ya, ada identitas. Ya, barang aja punya identitas, apalagi manusia. Ya, bahkan jadi kita juga harus memiliki tanda identitas jati diri kita bahwa kita dimiliki oleh Bapa Yahweh, ya. Jangan polosan. Lalu yang kedua, mengapa ada tanda? Tanda ini sebagai penyambung. Mungkin Bapak Ibu yang yang suka pakai, contohnya lah ya, suka pakai WhatsApp. Yang suka pakai WhatsApp, kalau misalkan mau nyambungin WhatsApp dari handphone ke laptop atau ke komputer kan perlu di-scan dulu kan ininya kan, barcode QR barcode-nya kan, QR code-nya. Nah, di situ ada tanda.
Tanda yang kedua memiliki fungsi sebagai penyambung, sebagai konektor, bahwa kita bisa nyambung dengan antara A dengan B, kita bisa tersambung dengan baik. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu yang suka WhatsApp itu kan, misalkan kita ketik di laptop, ntar ketika nyambung, ntar juga bakal terketik juga di handphone kita. Nyambung, nggak ada miskomunikasi, nggak ada hal-hal yang salah. Kenapa? Karena QR code-nya sama, tandanya sama. Yes. Lalu yang ketiga, mengapa perlu ada tanda? Yaitu sebagai ciri khas. Ya, ciri khas. Mungkin orang tanda lahir lah ya. Tanda lahir mungkin ada yang berupa misalkan ada kayak item-item gitu mungkin di tangan atau di kaki. Ya seperti itulah ya. Jadi Bapak Ibu tahu tanda lahir sebagai ciri khas ya. Bahkan orang kembar pun mungkin tanda lahirnya bisa beda ya. Bisa beda antara mungkin yang si anak A mungkin tanda lahirnya mungkin di tangan kanan, ntar mungkin anak yang B tanda lahirnya di sebelah kiri ya. Jadi ya walaupun mukanya kembar mirip ya mungkin ya susah dibedakan lah secara fisik dari muka, tetapi dari tandanya kelihatan. Oh si A tanda lahirnya di sebelah kanan, oh si B tanda lahirnya di sebelah tangan sebelah kiri ya. Jadi mengapa perlu ada tanda? Karena di situ ada ciri khas ya. Ciri khas anak-anak Bapak Yahweh seperti apa? Apakah sama dengan anak-anak yang menyembah kepada ilah yang lain selain dari Bapak Yahweh? Ya, nanti kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Dan juga yang terakhir, mengapa perlu ada tanda? Sebagai bukti kepemilikan yang sah. Tanda tangan. Misalkan kita punya sertifikat bangunan atau tanah. Di situ kan kita ada tanda tangan kita, ada nama kita, ada tanda tangan kita juga. Ya, di situ boleh menjadi ciri, boleh menjadi tanda bahwa oh memang tanah ini, bangunan ini dimiliki oleh Bapak A, oleh Bapak B, ya. Jadi di sini kita boleh melihat bahwa tanda ini begitu penting. Tanda ini harus dimiliki. Tanda ini sebagai ciri khas kita yang membedakan dengan orang lain ya. Seperti tadi saya bilang, orang kembar pun tandanya bisa beda ya. Oleh karena itu sebagai ciri khas kita, anak-anak Bapak Yahweh harus memiliki tanda yang seperti apakah yang Tuhan inginkan ya. Next, selanjutnya dalam Ulangan 6 ini seringkali kita diulang-ulang oleh Bapak Yahweh melalui Bapak Gembala di tempat ini ya, mengenai tanda yang harus dimiliki oleh anak Bapak Yahweh. Dalam Ulangan 6 tadi ayat ke-8, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, harus ada tanda di dahi. Ya, kalau kita lihat di media sosial yang terkenal yang di dahi adalah 666. Tetapi jarang sekali dimunculkan di dahinya ada nama Bapak Yahweh. Ya. Lihat, begitu mudahnya setan membalikan. Dia menggeser dikit aja supaya nama Yahweh tidak dikenal. Ya, seperti yang tadi saya bilang, dari kecil
ya walaupun saya cuma dengar-dengar aja, ada tandanya setan adalah 666 di kanan, di tangan kanan dan di dahi. Tetapi pada hal yang penting ya, seperti nama Yahweh, nama Yesua yang tertulis di salib Yesua, itu disembunyikan oleh setan. Ya. Dalam apa? Seminar-seminar akhir zaman, dalam firman-firman zaman akhir yang diberitakan hanya 666. Tetapi nama Bapa di dahi tidak diberitakan, ya. Padahal di sini apa? Tuhan bilang dalam Ulangan 6 ayat 8 harus itu menjadi lambang di dahi, ya. Mengapa kok di dahi sih? Ya. Saya kalau pas ada kesaksian, saya biasa kalau pas saya lagi membawakan firman Tuhan, saya biasanya kalau pas kesaksian itu dengerin baik-baik. Kalau misalkan saya lagi dengerin baik-baik itu saya sambil tanya sama Tuhan, Tuhan, ini yang saya siapkan untuk pemberitaan firman Tuhan udah sesuai atau berkenan nggak di hadapanmu? Dan biasanya dan seringkali melalui kesaksian itu digenapi, ya. Tadi kita lihat bahwa mengapa di dahi adalah lambang urapan dari Bapa Yahweh, ya. Tadi disaksikan kan minggu lalu pada saat penyembahan ada urapan yang berasal daripada Bapa Yahweh seperti apa? Kitab, ya, kitab terbuka dari emas sedang mengurapi orang yang berbaju putih, ya. Ya, jadinya mengapa di dahi ada urapan yang berasal dari, nah itu dia, berasal dari Bapa yang baik atau berasal dari Bapa yang jahat. Karena Bapa yang jahat pun juga tandanya sama di dahi. Setan mencoba nyamain, menyamakan dengan Bapa Yahweh. Seperti apa pengajaran kita? Ada kuda putih, ya. Yang satu adalah ditunggangi oleh setan yang hanya diberikan satu mahkota, sedangkan Yesua sendiri memiliki banyak mahkota. Sama-sama menaiki kuda putih. Sama-sama tandanya di dahi, tetapi yang mengurapi siapa? Bapa yang baik atau Bapa yang jahat? Di sini apabila kita mau naik ke atas dalam kitab Ulangan 6 tadi, ternyata lambang di dahi itu adalah perintah dalam ayat 1, perintah, ketetapan-ketetapan, dan aturan-aturan Yahweh. Ya. Jadi ternyata di sini di dahi kita harus ada Torahnya Yahweh. Ya. Ada Torah Bapa Yahweh, bahkan apabila kita baca dalam kitab Wahyu 22 ayat 4, coba Wahyu 22 ayat 4, di situ di dahi kita akan ada nama Yahweh. Coba lihat Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya, yaitu nama Yahweh, ada pada dahi mereka. Ya, nama Yahweh ada pada dahi mereka dalam langit yang baru, bumi yang baru. Ya, jadi kita juga sering belajar dalam Wahyu 19 di sorga yang terdengar apa? Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang boleh ada di luar dari ruangan ini, dicek apakah di dalam hidup kita memiliki tanda di dahi bahwa
Nama Yahweh ada di dahi, ya. Mengapa di dahi sih? Ya. Dahi adalah bagian, kalau saya renungkan ya. Dahi adalah bagian wajah bagian tubuh yang sangat terlihat. Ya. Kalau ini kan dada, perut ini kan tertutup sama baju ya. Tapi kalau dahi ini yang paling lebar, maksudnya yang kelihatan rata gitu lah ya. Kalau pipi kan di samping, terusnya kalau hidung juga permukaannya nggak rata. Kalau dahi kan agak rata ya. Jadi di sini ternyata Bapak Yahweh ingin namanya ya di dahi itu terlihat. Bapak Yahweh ingin apa? Namanya dikenal oleh banyak orang. Ya. Oleh karena itu milikilah tanda kepemilikan dari Bapak Yahweh ya. Kita balik ke slide lagi. Balik ke slide, kita akan belajar lagi mengenai tanda yang harus kita miliki sebagai identitas diri bahwa kita adalah milik Bapak Yahweh ya. Dalam ayat 1 tadi, dalam Ulangan 6 ayat 1 tadi berbicara mengenai Torah. Lalu di dalam ternyata Bapak Yahweh menghendaki supaya di dahi itu ada namanya. Ada hubungan apa antara dahi dengan Torah, dengan Yahweh ya. Sebelum kita baca ya dalam kitab Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada awalnya ada firman. Yaitu Torah. Dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman atau Torah itu adalah Elohim sendiri. Ya, berarti yang ada Torah adalah Yahweh. Jadi tandanya yang harus ada di dahi adalah nama Bapa Yahweh yang adalah ajaran-ajarannya itu sendiri, yaitu Torahnya Bapa Yahweh. Ya. Jadi apabila banyak orang yang mungkin menolak Torah, patut dipertanyakan apakah di dahinya ada nama Yahweh. Ya, padahal Torah itu adalah ajarannya Bapak Yahweh. Ya. Daud dia melakukan Torah. Yesua sendiri melakukan Torah. Tapi ke orang zaman sekarang dipilih-pilih Torahnya. Ya. Maksudnya dipilih-pilih begini Bapak Ibu. Kalau yang sudah digenapi memang tidak perlu kita lakukan. Seperti apa? Yesua sudah mati di kayu salib untuk boleh menebus dosa kita. Dia sebagai anak domba. Oleh karena itu kita sudah tidak perlu lagi menyembelih ya sebagai pengampunan dosa ya. Karena itu sudah digenapi oleh Bapak Yahweh, oleh Yesua sendiri. Tetapi yang saya bingung itu kan sudah digenapi ya. Kalau perpuluhan kira-kira sudah digenapi atau belum? Perpuluhan adalah miliknya Bapak Yahweh. Milik Bapak Yahweh, nah itu tadi kucing aja memiliki identitas diri. Kalau kita ambil, kita curi, yang punya pasti marah. Ya, oleh karena itu perpuluhan yang adalah milik Bapak Yahweh. Saya juga pernah mendengar bahwa perpuluhan itu tidak perlu diberi karena itu bisnis gereja. Ya, lucu juga ya. Saya juga punya pengalaman dulu waktu saya masih di Salatiga. Ya, saya sebagai kurir perpuluhan. Bapak Ibu tahu maksudnya kurir perpuluhan?
Jadi keluarga ini nggak sempet, nggak tahu nggak sempet atau nggak bisa datang ibadah. Jadi dan tolong titip kasih perpuluhan saya masukin ke gereja A. Ya, jadi saya sebagai kurir ada ongkos kirimnya. Ya, jadi di situ apa? Mengembalikan kepada Bapak Yahweh hanya uangnya, tetapi hatinya nggak balik. Maksudnya apa? Bapak Yahweh bilang kan bahwa itu adalah tubuh kita juga milik Bapak Yahweh. Ya, kalau uang perpuluhannya itu adalah milik Bapak Yahweh, Tuhan ingin melihat kamu sudah diberkati. Nanti kita akan lihat kamu sudah diberkati secara jasmani, secara rohani. Apakah kita juga boleh bisa mempersembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Bapak Yahweh, ya. Jangan cuman karena ngasih perpuluhan, tetapi ya ibaratnya numpang gitu ya. Ini perpuluhan saya, ini ada pribadi saya di sini. Ya. Tetap harus ibadah. Ya, tetap harus ibadah. Karena yang yang menjamin itu keselamatan adalah jiwa kita. Ya, jadi Torah tetap harus dijalankan, harus ada nama Bapa Yahweh di dahi kita. Ya, next selanjutnya. Ya, tadi kan ada nama Bapa Yahweh di dahi kita, berarti itu adalah anak ini adalah miliknya Bapa Yahweh. Ya, sekarang kita akan melihat tandanya adalah Torah. Ya, kita akan lihat lagi dalam kitab Ulangan tadi, dalam ayat yang pertama, inilah perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan yang telah Yahweh Elohimu perintahkan untuk pertama mengajar kamu agar melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Ya, dilakukannya di mana? Di negeri yang sedang kamu seberangi untuk memilikinya. Ya, yang kita ingin miliki apa sih? Yaitu sorganya Bapak Yahweh. Amin. Kita pengen nggak? Ya. Kita ingin memiliki, kita bisa tinggal di sorganya Bapak Yahweh. Dan Bapak Yahweh perintahkan agar kita melakukannya di negeri yang sedang kamu seberangi. Yang sedang kita seberangi apa? Ya sekarang ini, di Indonesia ini, dimanapun Bapak Yahweh tempatkan kita, supaya kita melakukan Torah, ajaran, aturan, ketetapan, dan perintah dari Bapak Yahweh. Ya, dilakukan ketika kita sedang menyeberang untuk ke tempat negeri yang kita mau memilikinya. Ya, yaitu Yerusalem yang baru. Ya, kita balik ke slide. Tandanya adalah Torah, ya. Tandanya adalah Torah di negeri yang sedang kita seberangi untuk memilikinya. Kita sedang menyeberangi suatu daerah, sedangkan tujuan kita sebenarnya ada di sana. Berarti sebenarnya di negeri yang ada sekarang ini kita bukanlah orang asli dari negeri ini. Ya, misalkan nih, saya saya mau ke Salatiga. Saya harus melewati beberapa kota-kota besar. Dengan kata lain, bahwa saya bukan warga daripada kota-kota besar
tersebut. Bapak Ibu nangkep maksudnya ya. Maksudnya saya adalah orang Ambon. Saya untuk bisa pergi ke Ambon mungkin kalau naik pesawat dari sini kemana? Ke Surabaya, lalu ke mana? Ke Makassar, lalu baru sampai di Ambon. Ya, tetapi saya bukan warga Makassar, saya bukan warga Surabaya, saya bukan warga Jakarta, tapi saya adalah orang Ambon. Ngerti maksudnya Bapak Ibu ya? Jadi kita semua adalah, firman Tuhan katakan adalah pendatang dan perantau. Kita sedang sebagai pendatang dan perantau di bumi ini. Karena warga kerajaan kita, warga negara kita sebenarnya adalah warga kerajaan surganya Bapa Yahweh. Ya. Oleh karena itu ketika firman Tuhan tadi bilang apa? Supaya kita melakukan Torah di negeri yang sedang kita seberangi. Berarti di Indonesia. Sebelum kita balik ke Yerusalem yang baru, ke surganya Bapa Yahweh, kita harus melakukan Torah, ya. Tandanya adalah Torah. Takut akan Yahweh dan kita memelihara Torah supaya lanjut umur kita, usia kita. Ya. Ini firman Bapa Yahweh loh. Kita melakukan Torah, kita akan diberi bonus lanjut umurnya, ya. Kita dulu beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah belajar bagaimana perjalanan dari bangsa Israel ketika mereka di padang gurun selama 40 tahun, baju mereka tidak menjadi lapuk. Ya, tidak menjadi lapuk. Ya, Bapak Ibu bayangkan aja. Baju kalau nggak dicuci, kalau dicuci dalam setahun 2 tahun pasti lama-lama habis. Ya mungkin 10 tahun sudah, apalagi di situ kan panas dingin, tetapi di situ ada pemeliharaan dari Bapa Yahweh, ya, melalui apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi panas matahari juga tidak menyengat dan dinginnya gurun tidak menyengat akan tubuh mereka. Ya, jadi ketika mereka mau melakukan Torah dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberikan umur usia yang lanjut. Tetapi apabila mereka tidak taat kepada Torah, mati dipagut ular. Ya, ketika mereka sedang menyeberangi suatu negeri menuju ke tanah tujuan, ya. Dan dalam ayat yang ke-8, dalam ayatnya yang ke-7, ya, ini tadi juga melalui kesaksian juga boleh disampaikan. Saya akan bacakan. Haruslah engkau menanamkan Torah. Haruslah engkau menanamkan Torah kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau sedang berbaring dan ketika engkau bangun. Ketika sedang berjalan di jalan, bicarakan Torah, bicarakan nama Bapa Yahweh, ya. Walaupun orang yang tadi mungkin tidak dikenal menurut kesaksian, bicarakan Torah, ya. Walaupun tadi kan secara kesaksian katanya ini adalah kesaksian yang kecil, tetapi ternyata Bapa Yahweh menghendaki supaya apa? Kita membicarakan Torah ketika kita sedang berjalan di jalan. Ya. Lihat, Bapa Yahweh hanya memerintahkan kepada kita apa? Untuk berbicara.
Nanti urusan yang menumbuhkan, yang membuahkan, itu urusan Tuhan, urusan Bapak Yahweh. Ya, Bapak Yahweh hanya memerintahkan kepada kita, bicarakanlah Torah ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika sedang duduk di rumah, dimanapun kita berada, bicarakan Torah, bicarakan nama Bapa Yahweh. Ya, karena kita di dahi kita ada nama Yahweh, ada Torahnya Bapa Yahweh. Ya, supaya apa? Lanjut usia kita, lanjut umur kita. Ya, puji Bapa Yahweh di sini kan apa namanya? Saya di sini kan firman Tuhan bilang, haruslah kau membicarakan kepada anak-anakmu. Ya, dulu saya waktu masih kecil lah ya, untuk melancarkan membaca, bacalah firman Tuhan. Ya, untuk pada saat itu, pada saat saya sedang melancar, mungkin masih seumuran Mary lah ya, supaya lancar membaca, bacalah firman Tuhan. Ya, karena dari firman Tuhan itu akan tumbuh iman yang membangkitkan, yang menguatkan. Ya, ingat, iman bisa membangkitkan, itu adalah iman yang benar. Tetapi iman yang salah itu adalah iman yang melemahkan, bukan menguatkan. Ya, kenapa dari sejak anak-anak harus dibicarakan, harus ditanamkan Torah? Karena anak-anak ini terima apa adanya, Bapak Ibu ya. Anak-anak ini terima apa adanya. Mereka diajarkan keberanian, sampai besar mereka akan berani. Mereka diajarkan ketakutan, sampai besar mereka akan takut. Ya, mereka ditanamkan, taatilah perintah, aturan, ketetapan Bapa Yahweh. Sampai besar mereka akan takut kepada Torah Bapa Yahweh. Tetapi apabila dari kecil mereka sudah ditanamkan, jangan ini, jangan ini, jangan ini, akan menimbulkan ketakutan. Ya, ketika ada orang kan misalkan yang sudah sejak kecil sudah terplot di dalam pikirannya, saya nggak mau bawang, sampai besar, sampai tua tidak akan makan bawang merah lah atau bawang putih, ya, karena dalam pikirannya sudah tertanam. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau dari kecil mereka sudah ditanamkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak benar, bukannya Torah Bapa Yahweh, sampai besar mereka akan berjalan di jalan yang salah. Tetapi apabila dari kecil kita sudah diajarkan, mengajarkan, menanamkan, membicarakan Torah, firman Bapa Yahweh, maka sampai besar Roh Bapa Yahweh akan menuntun mereka, ya. Walaupun itu mungkin terlihat hal kecil, ya. Hal kecil, ya, anak-anak masih kecil, ya, dibiasakanlah setiap hari mereka membaca kebenaran firman Tuhan. Ya, kelihatan kok Bapak Ibu. Orang yang sering membaca firman Tuhan dengan orang yang tidak sering membaca firman Tuhan itu kelihatan. Kelihatan pada saat apa? Saat membuka kitab suci. Ya. Kalau ini kan gampang nih, ada ininya ya. Ada indeksnya nih, gampang nih. Cari keluaran, keluaran di depan. Cari apa lama? Cari Matius, Matius di belakang, di tengah. Tapi kalau orang tidak atau mungkin jarang membaca kebenaran firman Tuhan, ntar cari Mazmur di Perjanjian Baru lagi, ya. Ya, kelihatan. Begitu juga orang yang sering memuji dan menyembah kepada Bapa Yahweh, kelihatan. Ya. Orang kalau sering menyembah kepada Bapa Yahweh, ketika dia mau sujud di hadapan Bapa Yahweh itu enggak canggung.
Tetapi kalau misalkan nggak biasa menyembah, memuji kepada Bapa Yahweh, ya ketika orang menyembah ya cuma gini-gini doang, diem aja. Kenapa? Karena nggak biasa. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya, latihan badani ini terbatas. Ya, tetapi apabila kita mau melatih diri kita untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, ini akan menghasilkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Sekali, dua kali tidak beribadah mungkin biasa. Tetapi sebulan, 2 bulan, setahun, lama-lama jadi terbiasa. Akhirnya apa? Kebiasaan. Akhirnya apa? Sudah tidak terasa lagi. Ya, biasa aja. Kenapa? Karena tidak melatih diri untuk beribadah, ya. Jangan-jangan tidak ada tanda kepemilikan Bapa Yahweh. Tidak ada Torah Bapa Yahweh di dahinya. Ya, oleh karena itu latih diri kita beribadah. Ya, waktunya tidak lama lagi, saudara. Ya, dengarkan hanya firman. Karena kemarin saya sempat mendengar khotbah khotbah suatu hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kalau orang yang hanya belajar Daud, Musa, pokoknya tentang nabi-nabi dalam firman Tuhan, mereka akan susah untuk mengetahui peta zaman. Saya sempat berpikir, oh begitu ya. Ya, jangan cuma belajar Musa, Daud, Samuel. Ntar tentang peta zaman kamu nggak ngerti. Oh, saya mikir, oh begitu. Berarti Roh Kudus tidak ada dalam dirimu. Ya, ingat, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, di situ akan ada kekuatan. Tetapi apabila kita dengan sombong bilang hanya belajar, ingat, Nabi Musa, Nabi Daud itu ada dalam Torahnya Bapa Yahweh. Ya, saya dalam hati hanya tertawa aja, ya, tertawa. Oh, dulu saya pernah minta tanda, Bapak Ibu, oh Tuhan, apakah yang diajarkan oleh pelayan Tuhan ini benar atau tidak? Saya nggak usah sebut nama. Karena itu menjadi beban bagi saya, ya. Saya tanya sama Tuhan, benar nggak ini? Nggak lama kemudian, nggak nyampe 1 jam lah, saya coba-coba lihat YouTube, saya buka khotbahnya dia, baru di-upload ya, mungkin sekitar 10 menit lah ya. Saya coba dengerin lagi, loh kok pengajarannya berubah sama pengajaran yang diajarkan yang kemarin. Yang dulu katanya sih sesuatu ini bisa berubah, tetapi di khotbah yang satu ini, sesuatu ini kok tidak bisa berubah. Lalu saya coba dengerin lagi, dia membicarakan tentang kedokteran. Ya, tentang kedokteran, waduh ini kok sama sekali nggak nyambung. Maksudnya tentang sesuatu hal di kedokteran yang yang diajarkan kepada jemaat. Tapi ini kok, ya kalau saya pikir ini kok beda jauh dengan apa yang saya pelajari waktu saya SMP SMA. Nggak lama itu saya dengarnya malam, saudara ya. Saya dengar malam, paginya, sekitar 1 jam kemudian saya kan seneng ngelihat komentar dari para pembaca gitu, para pendengar. Saya komentar banyak banget yang menyatakan bahwa ajarannya itu salah karena secara kedokteran itu bukan seperti itu. Itu malam. Paginya saya lihat, komentarnya di blog. Alias nggak mau dikomentarin bahwa pengajarannya itu salah.
Setelah saya pikir, oh Tuhan terima kasih. Berarti ini adalah jawaban darimu. Apabila, kan firman Tuhan katakan, apabila yang berasal daripada Bapa Yahweh, apabila itu mau dinyatakan ada perubahan, maka Tuhan sendiri yang akan mengubahnya. Tapi di sini saya melihat, oh ternyata tidak dalam 1 tahun pengajaran yang berubah, berarti ini bukan berasal dari Bapa Yahweh. Ya, oleh karena itu saya mengucap syukur sama Tuhan. Ya inilah kita kalau ada hal-hal yang mungkin kita tidak pahami, kita tanya Tuhan, Tuhan ini benar apa enggak? Ya, supaya kita tidak salah jalan. Karena kita menghendaki supaya kita memiliki tanda di dahi kita, yaitu Torah, yaitu namanya Bapa Yahweh. Ya, karena waktunya enggak lama lagi saudara ya. Orang tidak lagi mau mendengarkan firman tentang kebenaran. Tetapi yang mau didengarkan apa? Kata firman Tuhan, dongeng ya, dalam 2 Timotius 4 ayat 4. Orang hanya mau mendengarkan tentang dongeng-dongeng. Dongeng itu apa? Dongeng itu adalah ciptaan manusia. Dongeng itu bisa benar, bisa salah. Dongeng itu bisa dikatakan sebagai cerita rakyat. Atau mungkin yang sekarang bisa dikatakan teori-teori manusia, bukan Torah Bapa Yahweh. Atau mungkin sekarang ada banyak namanya teori konspirasi. Ya, Bapak Ibu kalau ngelihat di YouTube tuh yang suka tentang teori konspirasi itu banyak Bapak Ibu. Ya, tetapi yang Bapa Yahweh kehendaki, pelajari dan peganglah Torah. Ya, dunia bolehlah mau ngatain, mau berbicara apapun, tetapi tetap Torah harus ada di dahi kita. Ya, jangan binatang buas yang berasal dari si jahat. Ya, next selanjutnya. Ini adalah ketika kita dibaptis, ketika kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itu juga kita dimateraikan menjadi anak. Ya, ketika Yeshua dibaptis, di situ ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, kita harus memiliki pribadi sebagai anak, dan hubungan kita kepada Bapa itu bagaimana? Ya, harus menjalin hubungan yang baik antara Bapa dengan anak. Ya, di sini saya mencontohkan, di sini kan ada anak-anak muda lah ya. Contoh lah, misalkan Moses. Moses adalah anaknya dari Bapak Rimon. Sebagai anak, dia pertama tinggal di rumah orang tua. Yang kedua, pasti dalam 1 hari harus ada komunikasi. Ya, entah itu komunikasinya pas bangun tidur, atau juga pas sedang nonton TV, atau juga pas dimanapun, pasti ada komunikasi. Ya, manggil Pak atau Ses, ya, ada timbal balik. Ya, begitu juga dengan kita. Kita kan sudah diangkat oleh Bapa Yahweh menjadi anaknya, menjadi bagian dari kerajaan sorga, dari kerajaannya Bapa Yahweh. Harus ada komunikasi. Ya, ingat, komunikasi kita dengan Bapa Yahweh, bukan komunikasi kita dengan YouTube, dengan media sosial. Ya, seberapa banyak kita memiliki hubungan yang intim dengan Bapa Yahweh dibanding kita hanya mendengarkan dari media sosial. Ya, mungkin di media sosial kita bisa dengerin sampai berjam-jam,
Tetapi ketika kita berdoa sama Bapak Yahweh aja mungkin baru setengah jam udah capek, udah ngantuk. Ya. Jadi milikilah hubungan yang intim dengan Bapak Yahweh supaya apa? Torah nama Bapak Yahweh tetap ada di dahi kita. Supaya apa? Kita kan rindu ya, kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan bagian di dalam kerajaannya Bapak Yahweh. Ya, next, terakhir, Bapak Ibu tahu apa namanya? Di sirkus, apa tuh yang main bola itu? Yang, ya, juggling, permainannya juggling. Ya, dalam hidup kita memiliki banyak tanggung jawab, memiliki tugas, memiliki pekerjaan. Ya, bapak-bapak bertanggung jawab kepada Bapak Yahweh dan juga bertanggung jawab terhadap anak-anak, istri. Ya, dalam kehidupan kita, dalam permainan juggling ini minimal tiga bola yang kita pegang. Yaitu apa? Pekerjaan. Pertama hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua pekerjaan. Lalu yang ketiga hal-hal yang lain, tanggung jawab yang lain. Ya. Minimal ada 3 bola yang kita mainkan. Ya. Dalam si pemain di sirkus itu bermain bola, yang pasti bola itu harus ringan. Ketika kita dipercayakan suatu tanggung jawab Bapak Yahweh, kita harus mengerjakannya itu secara ringan. Kalau berat sebelah, gak bakalan bisa menjadi atraksi yang menarik. Bapak Ibu nangkep ya maksudnya ya? Kan dalam satu sirkus itu biasanya kan banyak lah ya dia mainin bolanya. Nah di sini saya mengumpamakan kita sedang melakukan juggling. Bagaimana supaya terlihat permainan kita indah, permainan kita cantik. Ya. Pertama yang pasti orang tersebut harus terlatih. Ya, harus terlatih. Kalau nggak terlatih, nggak bakalan sampai 10 detik pasti bubar semua, buyar permainan bolanya. Ya, harus terlatih. Bahkan saya ngelihat apa? Dia saking hebatnya, dia naik turun tangga aja bisa sambil mainin itu bolanya. Mainnya nggak cuma dilempar ke atas ya, tetapi sampai dipantulin ke tangganya. Ya, bahkan bolanya lebih dari 3. Ya, di sini tanggung jawab kita minimal ada 3. Tapi di sini kita mau belajar bagaimana cara kita memainkan dengan indah. Ketika kita berat sebelah, kita menganggap penting mungkin pekerjaan kita, mungkin kita menganggap penting keluarga kita memberatkan bola tersebut satu aja, pasti buyar permainannya, nggak bakalan berlanjut ya. Mungkin begini contohnya, ketika kita fokus sama keluarga kita terus, ya suaminya nggak bisa datang, akhirnya istrinya beranggapan, aduh kalau saya datang ntar nggak enak sama jemaat, kok suaminya nggak datang ya. Nah itu lihat, itu pikiran setan Bapak Ibu. Kalau berpikir seperti itu, istri saya nggak bakalan pernah datang kalau saya lagi kerja. Ya, tetapi justru istri menjadi apa? Penopang. Ketika suami sedang bekerja, akulah yang bertanggung jawab di rumah, di keluarga. Ketika suami sedang pergi lah ya. Oleh karena itu dia bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Ya. Ketika dia sedang memberatkan kepada keluarga, yang lainnya pasti buyar. Ketika orang sedang memberatkan pada karirnya, pada pekerjaannya, ya, bayangkan misalkan
satu bola itu misalkan 10 gram. Satu bola 10 gram, ketika dia memberi beban 15 gram atau 20 gram kepada keluarga atau kepada pekerjaan, pasti bubar permainannya. Gak bakalan bisa berjalan dengan baik, dengan cantik. Ya. Di sini kita boleh belajar bahwa ketika kita sedang melakukan tanggung jawab kita, sertakan Bapa Yahweh. Supaya apa? Ringan bolanya. Kalau bolanya nggak ringan, salah satu berat yang pasti mungkin bisa jatuh dan permainan tidak akan berlanjut. Apabila semuanya bisa berjalan dengan baik, 3 bola kita mainkan. Bagus. Supaya lebih bagus lagi apa? Supaya lebih menarik, ditambah lagi 1 bola lagi. Tes, jadi 4. Boh, permainannya bagus. Tambah lagi 5, 6, 7 sampai 10 bola, permainannya makin bagus. Semakin bagus, semakin banyak diberi aplaus, tepuk tangan. Tetapi apabila 3 bola aja sudah langsung jatuh, tidak akan mendapatkan tepuk tangan. Apalagi apabila yang dilempar cuman 1. Cuma satu bola gini doang, ya ngapain bayar sirkus mahal-mahal. Ya. Apalagi misalkan cuma 2, aja, ngapain bayar sirkus mahal-mahal. Tapi apabila kita mampu memainkan segala sesuatu, tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Bapa Yahweh dengan tanda kepemilikan Bapa Yahweh, yaitu apa? Torah Bapa Yahweh boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, maka bola-bola tersebut akan terasa ringan. Gak cuma 1 yang ringan, semuanya akan menjadi ringan. Ketika kita 3 bola kita mampu, Tuhan kasih 1 lagi jadi 4, 1 lagi jadi 5. Ketika kita mau setia kepada perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar kepada kita. Kuncinya apa? Miliki tanda kepemilikan dari Bapa Yahweh, yaitu namanya yang boleh senantiasa kita kasih lihat sama orang di dahi kita. Kita kasih lihat, ini nama Tuhan saya adalah Yahweh. Ya, nggak usah malu sama orang-orang ya. Karena ketika kita malu untuk boleh memperkenalkan nama Bapa Yahweh, maka Tuhan juga bisa malu untuk boleh memperkenalkan kita kepada umat-umat yang lain. Ya, oleh karena itu, ayo ketika kita sedang bermain nih, juggling, ya, Bapak Ibu, kalau misalkan ini permainan tersebut, orang tersebut kira-kira ngelihatnya apa? Ngelihatnya begini nggak? Lihat bola sedang berputar nggak? Enggak kan? Dia pasti melihat satu tujuan ke atas. Mungkin puncaknya di sini, yang dia perhatikan hanya di situ aja. Ya, yang dia perhatikan hanya 1 titik. Apakah 1 titik itu tercapai oleh bola yang aku lempar? Ya, apakah titik tujuan kita, yaitu Yerusalem yang baru ini, bisa kita capai? Oleh karena itu, andalkan Bapa Yahweh, dan juga biarlah tanda kepemilikan Bapa Yahweh, yaitu Torah, yaitu nama Bapa Yahweh, ada di dahi kita sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita mau bangkit berdiri.